Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus Juru Selamat kami bersyukur ada kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Berkatilah dan penuhilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami memahami firman-Mu dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jemaat Tuhan, pembacaan kita terambil dalam Lukas 23 ayat 39 sampai dengan 43. Begini firman Tuhan, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus." Demikian firman Tuhan menjadi dasar bagi kita semua. Dan saat ini Bapak Ibu, tema kita adalah saat ini engkau bersamaku di Firdaus. Itulah tema kita, saat ini engkau bersamaku di Firdaus. Bapak Ibu, menarik karena Kristus disalib bukan di antara dua orang muridnya, melainkan di antara dua orang penjahat. Dan dengan demikian Yesus dianggap dan dipandang paling jahat karena posisinya berada di tengah-tengah. Namun menariknya, penjahat di sebelah Yesus pada akhirnya pun bertobat dan percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan. Pertanyaannya, apa penyebabnya? Bagaimana bisa? Nah, ada 4 hal yang akan kita perhatikan. Yang pertama, sang penjahat sadar bahwa ada kehidupan setelah kematian. Lukas 23:42 berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Perhatikan, jikalau kematian adalah akhir dari segala sesuatu, mengapa penjahat ini memohon untuk diingat oleh Yesus? Ini membuktikan bahwa dia percaya ada hidup di balik kematian ini, bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Penjahat ini sebentar lagi akan menghembuskan nafasnya terakhir atau mati. Tetapi kesadaran dia akan adanya hidup setelah mati membuat ia memohon untuk diingat oleh Yesus. Karena itu ketahuilah bahwa tempat terakhir setelah seseorang mati bukanlah di rumah duka, bukan di kuburan atau di kremasi, melainkan hanya ada di 2 tempat, di sorga atau neraka. Itu jadi ini yang sungguh harus disadari. Yang kedua, sang penjahat sadar siapa dirinya dan siapa Yesus. Dia tahu bahwa dirinya adalah orang berdosa yang layak dan pantas dihukum mati. Lukas 23 ayat 41. Dikatakan, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Nah saudara, penjahat ini tahu bahwa Yesus orang benar. Yesus tidak berdosa. Tetapi dia tahu juga bahwa Yesus itu adalah sang hakim dan raja yang akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, baik atau buruk, benar atau salah. Katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Ini pernyataan dan jawabannya kepada penjahat yang di sebelahnya lagi, yang menghina atau yang mengejek Yesus, gitu ya. Nah saudara, yang ketiga, bahwa sang penjahat menyerahkan seluruh hidupnya kepada Yesus. Ketika penjahat itu tahu siapa Yesus, lahirlah pengakuan iman bahwa Yesus adalah orang benar, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, Hakim dan Raja. Lalu kemudian diikuti dengan penyerahan diri kepada Yesus. Katanya, "Tuhan, ingatlah akan aku." Nah saudara, perhatikan, pengakuan kepada Yesus adalah Raja dengan disertai penyerahan hidup terjadi baik pada waktu Yesus lahir maupun pada waktu Yesus akan mati. Ya, kita tahu ya, waktu Yesus lahir ada orang Majus datang ya, dan mereka ingin ketemu raja. Mereka mempersembahkan emas, kemenyan dan murah. Nah, tapi waktu Yesus mati pun ya
Penjahat di sebelah Yesus berkata, ingatlah aku jikalau engkau datang sebagai raja. Ada penyembahan juga terhadap pribadi Yesus yang adalah raja. Nah, bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan kita memahami pribadi Yesus? Dialah raja di atas segala raja yang sesungguhnya. Nah, yang keempat, yang terakhir, sang penjahat menerima berkat lebih dari apa yang diharapkannya. Ya, ini menarik ya. Perhatikan bahwa dia hanya meminta diingat, tetapi Yesus berkata, engkau akan bersama-sama aku di Firdaus. Artinya, jikalau saat itu pun si penjahat ini mati, maka saat itu pun dia telah berada bersama-sama dengan Yesus di sorga. Ya, Yohanes 14 ayat 3 di sana dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sungguh aku berkata kepadamu, ya, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, agar supaya di mana aku berada kau pun berada. Ya, jadi menarik ya, yang diharapkan penjahat hanya diingat, tapi Yesus berkata, engkau bersama aku di Firdaus. Kemudian apa? Penjahat itu berkata, kalau nanti engkau datang sebagai raja. Tapi Yesus menjawab apa? Hari ini. Jangan tunggu-tunggu nanti. Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ya. Dan ini sebuah pernyataan Yesus itu apa? Ya dan amin. Ya dan amin. Karena dia berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Atau ya dan amin. Engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah, ini menunjukkan bahwa dialah Tuhan. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai ke sorga, ke Bapa, kalau tidak melalui Yesus Kristus Tuhan. Ya, karena itu mari pastikan pada diri kita, kalau kelak Tuhan panggil, ya apakah melalui corona ya atau dengan cara lain, kita sudah yakin dan kita percaya bahwa kita bersamanya di Firdaus. Ya, mari kita sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup ini sementara dan biarlah kita mempersiapkan untuk kehidupan selama-lamanya bersama dengan Tuhan dalam Firdaus yang baka. Amin. Tuhan memberkati.